Assalamualaikum Kak Hasna. Halo, selamat malam. Ini, halo, selamat malam juga. Sebelumnya makasih ya udah nyempetin waktu untuk bersedia diwawancara sama aku kali ini. Iya, terima kasih juga Dini udah ngundang aku buat diwawancarain pada malam hari ini. Ya, seperti yang udah aku kasih tahu sebelumnya, kalau misalkan wawancara kita kali ini nanti rananya akan membahas tentang usaha jus pala yang telah Kak Hasna rintis ya. Nah, untuk awalan, Kak Hasna boleh ceritain sedikit dong tentang produk yang Kak Hasna produksi ini. Oh, Hai. oke, jadi sebenarnya ini awal mulanya dari ayah saya kayak mau buat inovasi itu dari jus pala biasanya kan dari buah pala biasanya kalau buah pala itu kan yang dipakai bijinya ya untuk jadi bumbu dapur. Nah, kali ini bapak saya mau bikin dari buah pala itu buahnya untuk dibuat jus dan ternyata itu enak begitu awalnya dan baru dimulai untuk dijual ke orang-orang terdekat seperti itu. Jadi motivasinya karena ingin membuat inovasi aja atau sebelumnya ada inovasi lain? Ada motivasi lain? Eee motivasinya tentu saja sih untuk menambah pemasukan ya, apalagi di masa pandemi ini kan kita lagi kekurangan ekonomi gitu. Jadi kayak buat nambah-nambah pemasukan, terus dapat ide buat jus pala gitu. Jadi usaha ini baru ya dirintisnya pas pandemi? Iya baru banget, baru tahun ini malah, mungkin baru beberapa bulan yang lalu sih. Mhm. Oke. Kalau boleh tahu, khasiat dari kelebihan dan khasiat dari produk jus pala yang Kak Hasna buat ini apa aja sih? Boleh diceritain? Cukup banyak sih, mulai dari mencegah insomnia, terus, mengobati, apa namanya, penyakit-penyakit lainnya gitu secara alamiah. Mungkin bisa lebih lengkapnya nanti aku kirimin ke kamu aja kali ya produknya. Oke, boleh, boleh. Jadi, jus pala ini fungsinya untuk kesehatan ya? Iya iya, betul. Oke. Eh, terkait dengan itu, berarti target pasar dari penjualan jus pala ini siapa, Kak? Boleh tahu nggak? Target pasar biasanya itu orang-orang yang tua ya, soalnya anak-anak muda kayak kita sebenarnya, bisa dibilang mungkin agak agak kurang suka gitu sama rasanya, karena rasanya itu agak sedikit pahit, cuman kalau misalnya pahit yang nggak terlalu berasa, itu enak kok, kayak asam-asam gitu. Tapi saya sendiri sih jujur suka, cuman emang banyak yang nggak suka sih kalau anak-anak seumuran kita, mungkin kayak orang-orang tua gitu lebih suka. Jadi target pasarnya kayaknya lebih masuk ke mereka. Oke, benar ya, karena kan biasanya orang tua tuh ada uh, apa aja gitu ya penyakitnya. Hmm, Betul betul. jus pala ini bisa jadi solusi mungkin ya. Mhm, Nah, insya Allah. selanjutnya, nah selanjutnya Kak Hasna ini mempromosikan jus pala ini medianya apakah? Apakah dijual langsung atau lewat media online juga atau seperti apa? Eee, Kalau kami sih jujur untuk dijual langsung kayak dibuka stand atau gitu-gitu belum ya, belum sampai ke situ. Kita masih jualan online aja, pemasarannya dari lewat WhatsApp aja sama dari Shopee, Tokopedia, dan lain-lain gitu. Oh, jadi lebih ke promosi lewat
media sosial ya, Iya, betul. dan e-commerce. Oke. Selanjutnya untuk usaha yang terbilang masih baru ya, ini kira-kira Kasna sendiri udah punya omset berapa nih? Kalau untuk per bulannya sih sebenarnya nggak terlalu tetap ya, soalnya kan ini tergantung pemesanan, jadi kita belum ada pelanggan tetap. Tapi mungkin kurang lebih kalau per bulan bisa enggak, bukan per bulan, pemesanan yang paling tinggi bisa ada yang mesen, sekali mesen langsung 100 itu bisa, kayak berarti kira-kira bisa, kejual, 600 ya 650.000. Oke, jadi ini penjualannya pre-order atau emang Kak Hasna produksi tetap gitu, misalkan sehari produksi 50 atau pre-order gitu. Jadi ada yang order baru Kak Hasna produksi. Kalau ada yang order sih baru aku produksi, soalnya kalau nggak, karena ini kan belum tentu ya, kita pelanggannya belum tentu. Jadi kita kalau misalnya untuk produksi tiap hari juga ngitungin untung ruginya gitu kan, belum tentu ada yang mesen tiap hari gitu. Oke, jadi ada yang pesen baru diproduksi ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya tentang apa namanya karyawan nih. Selama ini sudah berwirausaha seperti ini, apakah udah ada rekrutmen untuk karyawan? Apakah masih dikelola oleh keluarga Kasna sendiri saja? Untuk saat ini karena masih baru, jadi masih ini sih, masih bisa ke-handle sama keluarga sendiri, jadi belum butuh karyawan. Oh, jadi masih sanggup ya untuk bisa memproduksi sendiri. Mhm. Iya, betul. Hemat biaya produksi juga kayak nggak usah bayar karyawan. Iya, betul, kecuali kalau pesanannya udah banyak, baru tuh bisa. Oke. Selanjutnya nih, kalau misalkan pasti aja kalau misalkan jualan, berwirausaha seperti ini ada kendala ya. Kendala yang paling berat tuh dalam membangun usaha ini apa tuh Kak? Kalau boleh tahu diceritain. Kendala yang paling beratnya itu terkait pengiriman sih, karena suka ada orang yang minta dari luar kota gitu, tapi mesennya nggak, misalnya nggak lewat Shopee atau nggak lewat e-commerce lainnya, jadinya kayak nggak bisa gratis ongkir gitu. Jadi terus kayak ada pelanggan yang pengennya dianterin langsung sama orangnya gitu, ngerti kan? Jadinya Oh kayak iya. kitanya harus effort sendiri gitu, karena ini masih baru jadinya kalau ada pelanggan datang kita kayak nggak berani nolak gitu loh, soalnya buat jemput bola kan, jadi ya udahlah gitu. Itu sih paling. Biasanya yang yang beli dari luar kota itu kebanyakan yang eh, pesennya banyak ataukah sedikit? Pesannya lumayan sih, lumayan banyak, bisa puluhan. Oke, tapi semisal ada nih, misalkan ada yang pesen ya kayak, misalkan ada yang pesen satu orang, dia hanya pesen 2 piece, apakah tetap diterima eh, di samping nggak ada yang pesan lagi, ataukah Kak Hasna nih ada batasan untuk produksinya? Kalau untuk yang keluar kota gitu tentunya kita mikir yang jumlah yang dia pesen sih. Tapi kalau misalnya yang deket-deket gitu ya mesen, kalau
mesen sedikit juga nggak apa-apa masih kita terima. Jadi tergantung lokasi pembelinya. Oke. Nah, terkait tadi apa media penjualan ya kayak kan lewat online. Pasti Kak Hasna sendiri punya strategi-strategi untuk mempromosikan produk Kak Hasna ya. Boleh tahu dong ceritain strateginya apa sih untuk penjualan produk ini? Untuk penjualan ini sebenarnya belum ada yang strategi yang gimana-gimana, cuman paling kita kayak nge-share aja gitu di Facebook kan biasanya suka ada grup-grup penjualan gitu ya. Nah, dari situ tuh suka ada yang respon kayak pengen beli gitu. Jadi kayak perbanyak nge-share produk aja sih supaya orang kenal sama produk kita. Soalnya kan orang masih asing banget kan ya sama jus pala gitu. Ya, termasuk saya juga sih saya kayak wah inovasi baru nih jus pala. Dan saya juga baru tahu Hmm, setelah diceritain khasiatnya ternyata banyak juga ya. iya betul, Kak. Dan potensial juga untuk dijadikan apa namanya usaha. Iya, Oke. betul. Eh, kalau Kasna sendiri dan keluarga ada niatan nggak sih untuk membuka cabang produksinya? Insya Allah kalau misalnya penjualannya bagus, respon masyarakatnya bagus, pengen sih kalau misalnya, digedein gitu usahanya, buka cabang. Tapi kita sekarang lagi fokus untuk di satu titik ini dulu gitu. Oke. Tapi tadi seperti yang Kak Hasna bilang kan nggak jualan langsung ya, nggak stand gitu. Ada niatan juga Iya. nggak sih untuk buka kayak toko atau penjualan langsung gitu? Iya, udah ada niatan kok, cuman, belum terrealisasikan aja soalnya paling kalau penjualan langsung kita mungkin baru nitip-nitip ke toko orang kali ya, belum yang buka stand sendiri gitu. Oke, jadi udah ada rencana ya sebenarnya ya untuk buka. Sudah. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih Kak yang mau Kak Hasna sampein terkait produknya? Cukup sih udah cukup kejawab gara-gara kamu nanya tadi. Mhm. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Iya betul, Oke, tadi udah kita cukup udah tersampaikan. tadi kita udah bahas tentang strategi, kita udah bahas tentang khasiat produk. Kita, oh iya, satu lagi nih Kak, aku pengen tanya nih terkait produknya. Produknya itu ini enggak sih apa namanya awetnya itu biasanya tahannya tuh sampai berapa lama kalau boleh tahu? Oh iya, nah ini tuh sebenarnya bisa awet kurang lebih kayak 2 mingguan gitu tanpa pengawet. Jadi kita produknya tanpa pengawet dan itu bisa awet 2 mingguan. Sebenarnya sih, misalnya 1 bulan juga itu udah nggak kenapa-napa, cuman, agak muncul soda sedikit gitu, tapi masih bisa diminum. Nah, cara peminumannya itu apakah disajikan secara hangat atau dingin juga oke atau biasa aja gimana tuh? Lebih enak sih anget ya ditaruh di kulkas gitu jusnya. Oh, oke. Kayaknya aku tertarik juga nih untuk beli. Oh iya, Boleh kalau dong. oh iya, tadi aku lupa nanya kalau harga produknya itu satu botol ya? Satu botolnya itu berapa rupiah tuh? Iya, satu botolnya sekitar Rp6.500. Oh, cukup murah ya, Kak? Iya betul, Kak. Oke. Insya Allah nanti ya aku order.
Oke, Sampai sekarang boleh masih banget. sampai sekarang masih, buka kan ya, Kak, ya? Hmm? Masih terima orderan? Masih dong, masih. Oke. Belum tutup toko, jangan dong, jangan. Semoga makin sukses ya tentunya ke depannya. Amin, amin, makasih. Iya. Nah, ini kan, baru, inovasi tentang Dispala ya, kayak. Nah, dari Kak Hasna dan keluarga sendiri, apakah sebenarnya punya inovasi lain nih untuk mengembangkan usaha dari buah-buah lain, pengen nambah variasi lain gitu, ada nggak rencana? Oke. Untuk ngejual dari buah lain sih belum ada, cuman kalau variasi dari buah pala, kita udah kayak sempet kepikiran gitu. Jadi, pala buah dari jus palanya itu misalnya dicampur teh gitu, atau dicampur green tea, atau dicampur apa gitu. Jadi biar lebih masuk ke anak-anak seumuran kita. Soalnya kalau sejauh ini kan biasanya yang suka kan orang tua aja. Kalau kita kan biasanya lebih suka makanan yang berasa gitu ya, Kak. Ya, Jadinya kita kayak mikir mau jual variasinya lebih biar masuk ke anak-anak seumuran kita gitu. iya, bener sih. Tapi sekarang udah ada apa, baru wacana nih, baru rencana? Belum, baru wacana sih, Kak. Semoga cepat terrealisasikan ya, semoga. Amin. Oke. Nanti beli ya. Ya, siap. Pasti aku beli kok. Nanti aku juga boleh kok ngebantu untuk promosi jualannya Kasna. Wah, terima kasih banyak Kak Andini. Ya, eh udah nih ya. Sepertinya dari aku cukup, Kak, pertanyaannya. Iya, oke kalau begitu. Terima kasih Andini. Dari Kasna udah cukup juga. Sudah cukup. Oke, terima kasih ya Kak Asna udah menyempatkan waktu sekali lagi. Semoga usahanya lancar dan sampai buka cabang, sampai Amin. rekrutmen karyawan, sampai besar dan Amin. tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri ya, Amin. sampai ekspor juga. Wah, amin. 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 Makasih ya Andini. Iya, Semoga doa baik kembali. Oke, oke deh. terima kasih banyak ya Kak sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku live ya. Iya, sehat selalu, Kak.